أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang ayah mempunyai anak gadis. Anak gadisnya itu sudah cukup usia untuk dinikahkan. Entah apa alasannya, berulang kali si anak ketika ditanya oleh sang ayahnya, "Nduk, nikah, nak nikah." "Belum ayah, belum ayah." Alasan tidak diberikan, jawabannya dingin saja, "Belum ayah, ndak mau." Karena sudah merasa cukup usia, akhirnya sang ayah mencarikan jodoh untuknya. Dicarilah kemudian laki-laki yang pas menurut pengetahuan dan juga penelusurannya. Tentu dilihat dari bibit, bobot, dan bebetnya. Nah, tanpa sepengetahuan si anak gadis, lalu kemudian sang ayah menerima lamaran laki-laki yang dimaksud. Sehingga kemudian lamaran itu terjadi dan hari pernikahan pun ditentukan. Nah, masalahnya si anak gadis ternyata tidak mau. "Pokoknya saya tidak mau." Ayahnya bilang, "Pokoknya harus." Upaya mendamaikan, mencari titik temu, menjembatani sudah berbagai macam, tapi juga tidak berhasil. Sang anak bersikukuh tidak mau dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dan juga si ayah tetap kokoh kekeh dengan pilihannya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak gadisnya itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika benar-benar terjadi anaknya tidak mau, bahkan anaknya tetap berada di luar kota mungkin, ya, sementara pernikahannya itu sudah diijab kabulkan. Dua saksi ada, mantennya is okay tanpa dipaksa. Lalu kemudian terjadi ijab kabul, bahkan resmi. Sekali lagi bahkan resmi, dicatat di KUA. Nah, bagaimana hukum kawin paksa seperti ini? Perlu kita pahami bersama-sama bahwasanya pernikahan ini dulu kita kenal dengan pernikahan Siti Nurbaya. Kenapa? Karena terjadinya seperti itu. Nah, tapi pernikahan Siti Nurbaya ternyata seringkali tidak sama dengan persoalan dulu dan sekarang. Nah, bagaimana para ulama menyebutkan? Disebutkan mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun di dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin. Zawwajabnatahu walhal annaha ghaibatun anil balad. An baladil aqdi. Sahhan nikahu. Ada seorang ayah di sini diceritakan menikahkan anak perempuan, sedangkan kondisi anak perempuan itu di luar kota atau bahkan di luar negeri. Bagaimana sah hukumnya? Posisi anak tidak mau dan tidak ada di tempat, itu tetap sah pernikahannya. "Wahai Ahmad, ku nikahkan engkau dengan putriku bernama ini, binti ini dengan mas kawin ini, dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawinnya yang disebut dengan tunai." Sah. Jadi setidaknya dengan 3 syarat. Sah sang ayah mengawinkan paksa, menikahkan paksa anaknya, anak gadisnya dengan 3 syarat. Yang pertama, walinya adalah memang standar mujbir. Wali yang punya otoritas penuh terhadap seorang anak. Siapa wali mujbir itu? Wali mujbir adalah bapak kandungnya. Bapak kandung tentu bukan hanya sekedar ayah biologis, bukan sekedar bapak biologis, tapi dalam perspektif syariat Islam telah betul sah itu nasab dari ayahnya. Bukan sekedar tes DNA yang membenarkan, tapi syariat Allah juga membenarkannya.
Karena boleh jadi hanya ayah biologis tapi bukan ayah syariat. Nah, di sini mujbirnya, wali mujbir namanya. Ayah wali yang punya otoritas penuh terhadap anaknya. Atau kakeknya. Kakek juga bisa berposisi sebagai wali mujbir, punya otoritas penuh untuk menikahkan cucunya. Gitu. Selain itu tidak boleh. Contoh saudara kandungnya. Siapa yang ngawinkan paksa? Saudara kandungnya tidak bisa. Siapa? Pamannya tidak bisa. Apalagi wali hakim. Yang kedua, yang dinikahkan gadis. Yang dinikahkan masih gadis. Kalau janda, tentu harus dengan persetujuan anaknya yang berstatus janda. Tapi kalau masih gadis, hak atau otoritas penuh adalah pada bapaknya. Makanya disebut dengan wali mujbir. Yang ketiga, wa kana zauju kuf'an. Laki-laki yang dinikahkan dengan anak gadisnya itu kufu, setara atau selevel. Sama-sama S2-nya. Sama-sama faham karena lulusan pondok pesantrennya. Dari segi wajah dan juga tubuh juga tidak jomplang banget. Juga dari segi pokoknya bobot bibit bebetnya itu setara. Maka seperti ini hukumnya sah. Bagaimana kalau tidak setara, tidak level? Lawang anaknya usia 23 tahun, pilihan bapaknya itu 55 tahun. Nah, ini dianggap tidak level ini. Putrinya cantik, maaf dalam tanda petik, calon suaminya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf tanpa bermaksud apa-apa, ternyata termasuk difabel. Gitu. Dalam bahasa sekarang ada kekurangan secara fisik. Juga ini dianggap tidak kufu. Atau dari segi pendidikannya. Loh, anaknya hafal Quran, anaknya itu, anak gadisnya itu sarjana S2 ya, bukan sekedar sarjana tapi S2. Sementara yang akan dinikahkan dengan dia laki-laki itu pendidikan mungkin karena pendidikannya rendah, mungkin karena kayanya saja. Itu namanya tidak level. Pokoknya ada 3 syarat. Walinya memang punya otoritas penuh, yaitu wali mujbir. Yang dinikahkan itu masih gadis statusnya. Yang ketiga, level. Ada kesetaraannya. Kalau tidak memenuhi 3 syarat, maka pernikahan paksa itu tidak sah demi hukum. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.